Baik, saudara-saudara, kita sekarang ada pada minggu-minggu pra-Natal, dan karena itu maka hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca satu teks yang berkaitan dengan Natal. Dan tema khotbah kita hari ini adalah Yesus Kristus, Raja Damai. Teks kita dari Yesaya 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat 5 sampai ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, apa yang baru kita baca ini adalah nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nubuatan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini hidup kira-kira 750 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. 750 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, kelahirannya sudah diberitakan. Dan ini merupakan salah satu keunikan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu tokoh di dalam dunia pun, tidak ada satu tokoh agama di dunia pun yang kehadirannya sudah dinubuatkan. Tidak ada. Orang-orang besar di dalam sejarah itu ada banyak, tetapi tidak ada satu pun dinubuatkan. Demikian juga pemimpin-pemimpin agama seperti Siddhartha Buddha, tidak ada satu catatan tentang nubuatan terhadap kedatangan dia. Juga nabinya orang Islam, Muhammad pun tidak ada satu nubuatan pun tentang kehadiran dia. Memang orang Islam lalu merasa kurang pas, kurang sempurna kalau nabi besar mereka itu tidak ada nubuatannya seperti Yesus. Karena itu mereka terpaksa mengutak-atik Alkitab kita, lalu mencari tahu dan memperkosa ayat-ayat itu untuk mengarahkan kepada nabi mereka. Salah satu seperti yang dilakukan oleh orator besar Islam dari Durban, Afrika Selatan, Ahmad Deedat. Dia mengatakan bahwa ketika Yesus pergi ke surga, dia berjanji, aku akan mengirimkan seorang penghibur bagimu. Nah, katanya penghibur itu di dalam bahasa Arab adalah Ahmad. Ahmad itu nama singkatan dari Muhammad. Dan karena itu Yesus sementara menjanjikan datangnya Muhammad. Tapi saudara-saudara, itu adalah omong kosong besar, karena ayat itu bukan bicara tentang Muhammad, tapi bicara tentang Roh Kudus. Jadi saudara, nabi mereka tidak ada satupun nubuatan. Tapi Yesus Kristus, saudara, ada begitu banyak nubuatan. Seluruh nubuatan Yesus itu ada sekitar 400 nubuatan di dalam Alkitab yang berkaitan dengan Tuhan Yesus. Mulai dari awal kitab Kejadian sudah ada nubuatan. Dan salah satunya adalah disampaikan Nabi Yesaya yang kita baca ini 750 tahun sebelum dia lahir. Nah, saudara-saudara, di dalam sebutan, di dalam nubuatan ini, Yesus akan disebut dengan beberapa nama. Ayat 5 kita perhatikan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Namanya disebutkan orang. Ini tidak berarti saudara Kristus betul-betul disebut atau dipanggil dengan nama ini. Artinya adalah Kristus mendapat kelayakan dengan sebutan-sebutan ini atau nama-nama ini yang menggambarkan karakternya. Atau dengan kata lain saudara, ini bukan nama pribadi tapi gelar yang diberikan kepada dia. Saudara, saya pernah ditanya orang waktu acara tanya jawab. Lalu mereka mengutip Matius 1 ayat 23. Di sana dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel. Nah, di sini Yesus dinamai Immanuel. Berarti Yesus itu namanya Immanuel. Tapi di dalam Matius 1 ayat 21, dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Lalu orang itu bertanya, yang betul ini orang ini nama Yesus atau Immanuel? Katanya ayat firman Tuhan bertentangan. Tidak saudara, nama pribadinya adalah Yesus.
Tapi Immanuel itu bukan nama pribadi, bukan personal name, tapi itu gelar yang diberikan kepada dia. Immanuel artinya Allah bersama-sama dengan kita, Allah dengan kita. Jadi saudara, ini tidak berarti bahwa bertentangan Yesus dipanggil dengan Immanuel. Tidak, ini cuma gelar-gelar. Ini sama seperti misalnya saudara, Martin Luther. Nama pribadinya adalah Martin Luther, tapi dia diberi gelar Raja Penerjemah. Karena Luther itu adalah orang yang sangat ahli di dalam penerjemahan Alkitab. Dalam Alkitab pertama yang diterjemahkan ke bahasa Jerman itu dilakukan oleh Luther. Sebelumnya di dalam bahasa Latin oleh Roma Katolik tidak boleh diterjemahkan ke bahasa yang lain. Tapi Luther lalu menerjemahkan ke bahasa Jerman. Selanjutnya ke dalam banyak bahasa. Dan karena itu Luther dikenal sebagai Raja Penerjemah. Maka Raja Penerjemah itu bukan nama pribadi. Nama pribadinya Martin Luther. Tapi dia digelari atau diberikan gelar Raja Penerjemah. John Calvin misalnya, dia diberikan gelar Raja Penafsir. Karena dia memang ahli di dalam menafsir Alkitab. Namanya John Calvin, tapi gelarnya Raja Penafsir. Itu sama dengan Rhoma Irama, gelarnya Raja Dangdut. Nah, kayak begitu ya, satu raja penerjemah, raja penafsir, satu raja dangdut. Itu gelarnya. Nah, karena itu saudara-saudara di sini Kristus akan disebut orang, bukan berarti itu nama pribadi, bukan. Nama pribadinya tetap Yesus waktu dia jadi manusia, tapi lalu dia diberikan sejumlah gelar yang berkaitan dengan karakter dia, sifat-sifat dia. Nah, gelarnya apa saja? Kembali lihat ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, kalau lihat di sini saudara ya, berapa nama? Penasihat ajaib, satu. Allah yang perkasa, dua. Bapa yang kekal, tiga. Raja damai, keempat. Tapi sebenarnya saudara ya, ada penerjemahan yang berbeda terhadap ayat ini dari macam-macam versi Alkitab. Ada versi-versi Alkitab yang menerjemahkan penasihat, khusus kata penasihat dan ajaib. Ini ada Alkitab yang menyatukan dua kata ini, penasihat dan kata ajaib ini dijadikan satu. Misalnya Alkitab kita Indonesia menyebutnya penasihat ajaib. Juga di dalam NIV diterjemahkan Wonderful Counselor, penasihat ajaib. Juga Contemporary English Version, The Wonderful Advisor. Jadi penasihat ajaib. Kalau ini dipakai memang namanya empat. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tapi saudara, mayoritas Alkitab justru memisahkan antara penasihat dan ajaib. Kalau kita lihat Authorized Version, dia menerjemahkan Wonderful, Counselor. Berarti namanya disebut orang ajaib, pertama. Kedua, penasihat. Juga King James menerjemahkan demikian. Wonderful Counselor, ajaib, penasihat. Bahkan Alkitab terjemahan lama kita juga demikian. Diterjemahkan bahwa pertuanan adalah di atas bahunya, dan namanya pun disebut oranglah ajaib, bicara. Kenapa bicara? Kan penasihat. Kalau penasihat itu mau nasihat pakai apa coba? Pakai bicara toh, ya toh? Makanya ajaib, bicara. Berarti di sini saudara, antara penasihat dan ajaib itu dipisah. Nah kalau ini dipisah, sekarang saudara bayangkan berapa nama? Namanya disebutkan orang, pertama ajaib, kedua penasihat, ketiga Allah yang perkasa, keempat Bapa yang kekal, yang kelima Raja damai. Jadi saudara, ada 5 nama. Nah, penelitian yang lebih bagus dari bahasa Ibrani memang mengharuskan 2 nama itu dipisah. Sehingga di sini sebenarnya bukan 4 nama, tapi 5 nama. Dan di sini memang beberapa terjemahan yang menyatukan itu memang menjadi penerjemahan yang tidak terlalu tepat. Nah, tapi ini 5 nama.
Nama pertama, ajaib. Nama kedua, penasihat. Nama ketiga, Allah yang perkasa, El Gibor. Nama yang berikut adalah Bapa yang kekal. Dan yang terakhir adalah Raja Damai. Nah, saudara-saudara, kalau saudara masih ingat, saya sudah pernah khotbah ini tentang Yesus Kristus Sang Ajaib. Dan itu saya sampaikan 1 Januari 2012. Ya, pas tahun baru. 1 Januari 2012, nama yang pertama saja dibahas. Namanya disebutkan orang ajaib. Dan saya di sana membahas tentang keajaiban dari Yesus Kristus. Lahirnya ajaib, kelahirannya ajaib, kepribadiannya ajaib, ajarannya ajaib, perbuatan-perbuatannya ajaib, kebangkitannya ajaib, kenaikannya ke surga juga ajaib. Sehingga Kristus memang layak disebut sebagai Sang Ajaib. Berarti saya sudah pernah khotbah nama yang pertama. Hari ini saya akan khotbah nama yang terakhir, Raja Damai. Ya. Lalu penasihat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, nomor 2, 3, dan 4 ini lain kali. Ya. Mungkin minggu depan, mungkin tahun depan. Ya. Yang nama pertama ini 2012. Nama kedua 2013. Nama kelima, nama ini kita mungkin habiskan 5 tahun untuk membahas teks ini. Dan karena ini, hari ini saya akan bahas saja nama yang kelima, di mana namanya disebut Raja Damai. Kristus Raja Damai. Dan di bawah tema ini, saya akan mengajak kita bicarakan beberapa hal terkait dengan Kristus sebagai Raja Damai. Hal pertama yang akan kita bahas adalah Yesus atau Kristus adalah Raja. Saudara, dalam Yesaya 9 ayat 5 yang sudah kita baca ini, secara eksplisit Yesus disebut sebagai Raja Damai. Saudara-saudara, kata Ibrani untuk raja itu melek. Bukan ikan ya. Melek itu raja. Dari kata melek itu lalu menurunkan kata Arab Malik. Sultan Abdul Malik. Melek Malik. Jadi melek itu raja. Damai itu bahasa Ibraninya shalom. Sehingga jikalau Yesus adalah Raja Damai, maka seharusnya kata Ibrani yang dipakai di sana adalah Yesus itu adalah melek shalom. Kalau dia Raja Damai, kata Ibraninya melek shalom. Tapi saudara, ternyata setelah diperiksa bahasa Ibraninya, bukan menggunakan melek shalom, tapi digunakan Shar Shalom. Saudara lihat kata ini Ibrani, Shar Shalom. Kenapa kok saya baca Shar duluan? Kan Ibrani dari kanan ke kiri. Jadi Shar Shalom, bukan Melek Shalom. Kalau Melek Shalom terjemahannya Raja Damai. Tapi di sini bukan Melek Shalom, tapi Shar Shalom. Sehingga secara hurufiah tidak tepat diterjemahkan Raja Damai. Kalau memang bukan Raja Damai, Shar Shalom itu apa? Shar itu artinya pangeran. Shalom itu damai. Sehingga mestinya diterjemahkan, namanya disebutkan orang Pangeran Damai. Bukan Raja Damai. Perhatikan King James. The Prince of Peace. Pangeran Damai. Juga di dalam Contemporary English Version sama. Katanya seluruh Alkitab bahasa Inggris, saya periksa, semua menerjemahkan Pangeran Damai. Tapi saudara, Alkitab ND tahun 1969 itu diterjemahkan begini. Sebab guna kita seorang anak telah dilahirkan, kita dianugerahi seorang putra, penguasaan ada pada bahunya, dan dia dinamakan orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa abadi, Pangeran kedamaian. Jadi diterjemahkan pangeran. Kata pangeran ini terjemahan yang hurufiah dari Shar Shalom. Jadi seharusnya saudara, Yesus itu kalau dilihat dari sini terjemahannya bukan Raja Damai, tapi dia Pangeran Damai. Saudara, sekarang saya tanya, pangeran itu apa sih? Anak raja. Kalau Yesus Pangeran Damai, berarti dia anak dari
Raja damai. Maka Yesus bukan Raja damai. Yang Raja damai itu Bapaknya. Karena dia anaknya, maka dia disebut Pangeran Damai. Ada amin? Loh, ini penelitian sungguh-sungguh nih, dari bahasa Ibrani lagi, perbandingan terjemahan lagi. Jadi Yesus di sini dalam teks ini bukan Raja Damai, tapi dia Pangeran Damai, anak dari Raja Damai. Nah, saudara-saudara, kenapa di sini kok diterjemahkan Pangeran? Bukannya Raja Damai, tapi Pangeran Damai. Saudara, kelihatannya ini karena Yesus dilihat, atau Yesus yang akan dilahirkan ini dilihat sebagai anak dari Allah. Karena itu disebut Pangeran. Tapi saudara, biarpun di dalam secara hurufiah Yesus bukan Raja Damai, dia adalah Pangeran Damai, bukan dia rajanya. Tapi saudara, tidak juga salah kalau kita mengatakan Yesus itu memang Raja Damai. Kenapa? Ada beberapa dasar yang kita memang harus mengartikan Yesus juga adalah Raja. Di sini kelihatannya dia anak dari Raja, tapi dia bukan rajanya. Tapi saudara, dia juga bisa diartikan atau ditafsirkan sebagai Raja. Kenapa? Ada beberapa dasar yang kita bisa lihat mengapa Yesus harus dipercaya sebagai Raja. Pertama saudara, dia diperlihatkan dalam ayat yang sama, Yesaya 9 ayat 5, dan selanjutnya ayat yang ke-6. Saudara perhatikan baik-baik, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jikalau dia bukan raja, bagaimana lambang pemerintahan bisa ada di atas bahunya? Jikalau dia punya kuasa untuk memerintah, ini pasti raja. Tapi selanjutnya saudara, ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Di sini bicara tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Kerajaan dari siapa? Kerajaan dari anak yang dilahirkan ini. Berarti saudara, dari sini kita harus mengartikan ayat 5 yang mengandung kata-kata lambang pemerintahan di atas bahunya. Ayat 6, tahta Daud di dalam kerajaannya harus diartikan dia memang juga raja. Jadi biarpun Yesaya 9 ayat 5 ini bukan menerjemahkan Yesus sebagai raja, tapi sebagai pangeran, itu karena dia disoroti sebagai anak. Tapi dia juga sesungguhnya adalah sang Raja Damai itu. Karena itu ayat 5 dan ayat 6 itu mengatakan itu. Juga saudara, jauh sebelumnya, tadi kita bilang Yesaya menubuatkan kira-kira 750 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Itu di dalam kitab Yesaya. Tapi saudara, dalam kitab Kejadian yang lebih tua, ya, kitab Kejadian yang lebih tua, itu sudah ada nubuatan waktu Yakub mau meninggal dan dia memberkati anak-anaknya. Salah satu anak yang mendapatkan berkat yang bagus itu adalah Yehuda. Dan saudara-saudara, untuk Yehuda diberikan nubuatan demikian. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saudara, ini nubuatan, ini janji kepada Yehuda. Tongkat kerajaan, berarti ini raja. Maka Yehuda memang menurunkan raja-raja. Daud dari suku Yehuda, Salomo dari suku Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Artinya kerajaan dinasti Israel itu akan dipimpin raja-raja yang berasal dari suku Yehuda. Tapi saudara, di sini ada nubuatan raja-raja Israel akan turun dari suku Yehuda, tapi akan muncul satu orang yang lebih berhak atas tahta Yehuda itu, sampai dia datang yang berhak atasnya. Sampai Shiloh datang. Ini khotbah Natal saya beberapa tahun lalu. Sang Shiloh sudah datang. Maka di sini Sang Shiloh sudah datang. Shiloh ini seorang yang akan berhak atas tahtanya Yehuda. Siapakah dia? Di dalam Ibrani 7 ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita dari suku Yehuda.
Jikalau untuk Yehuda dijanjikan akan ada raja sampai yang datang berhak atasnya, berarti raja juga. Dan Yesus datang dari suku Yehuda, berarti Yesuslah yang dibicarakan di dalam Kejadian, kitab Kejadian. Dialah raja yang sesungguhnya yang dinubuatkan akan turun dari suku Yehuda. Berarti Yesus memang raja. Lalu saudara, yang ketiga, Yesus digambarkan sebagai Daud sendiri yang adalah seorang raja. Saudara, di dalam Yeremia pasal yang ke-30 itu ada janji pemulihan bagi Israel, di mana Israel dibuang ke Babel. Saudara, waktu Daud jadi raja, mati, ganti Salomo. Begitu Salomo mati, kerajaan Israel pecah dua. Kerajaan Yehuda dan Israel. Atau kerajaan utara dan selatan. Pecah ini, setelah itu, di dua kerajaan ini dihancurkan oleh Kekaisaran Asyur atau Assyria dan Babilonia. Terutama Babel. Orang Babel di bawah Nebukadnezar lalu meratakan bait Allah Israel. Lalu dibawa orang-orang Israel ke pembuangan. Di sana termasuk Daniel, Sadrak, Abednego. Dibawa ke pembuangan di Babel. Mereka ada di Babel di pembuangan. Pada saat seperti itu, firman Tuhan datang lewat Nabi Yeremia. Menjanjikan ada pembebasan bagi Israel. Nah, saudara lihat contohnya ayat yang ketiga. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikian firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan. Aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Dan mereka akan memilikinya. Aku akan mengembalikan mereka. Berarti sekarang firman ini diberikan ketika mereka ada di pembuangan Babel. Tuhan bilang, aku akan membawa mereka kembali. Maka Tuhan bawa mereka kembali setelah 70 tahun ada di Babel. Saya tanya, pada waktu mereka ada di Babel dan firman Tuhan ini keluar, Daud masih hidup atau sudah mati? Ya, Daud sudah lama mati. Kenapa? Karena habis Daud Salomo. Habis Salomo kerajaan pecah bagi dua. Lama setelah itu baru ini ya. Ini 600-an, sekitar tahun 600. Peristiwa ini sekitar tahun 600. Daud hidup setahun 1000 sebelum Masehi. Berarti antara peristiwa pembuangan dan jarak dengan Daud itu ada jarak yang panjang sekitar 400 tahun. Jadi saudara, waktu firman Tuhan ini datang kepada Yeremia dan untuk Israel, Daud sudah jadi almarhum 400 tahun yang lalu. Tapi sekarang, ketika firman Tuhan itu datang kepada umat Israel, perhatikan baik-baik janji Tuhan. Ayat 8 dan 9. Maka pada hari itu demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dan tengkuk mereka. Dan memutuskan tali-tali pengikat mereka. Dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang asing. Maksudnya kepada Babel. Ayat 9. Mereka, bangsa Israel, akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka. Dan kepada Daud, raja mereka, yang kubangkitkan bagi mereka. Daud siapa ini? Ini Daud yang asli, anak Isai, sudah mati 400 tahun yang lalu. Tapi di sini, untuk umat di pembuangan, ada janji. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud, raja mereka. Bukankah Daud sudah mati? Daud, raja mereka, tapi di sini, Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan. Apakah Tuhan pernah bangkitkan Daud dari antara orang mati? Tidak pernah. Kalau begitu, Daud siapakah yang dibangkitkan dari antara orang mati? Tidak bisa tidak. Ini pasti maksudnya Yesus. Jadi saudara, untuk umat di pembuangan, yang sementara ada di pembuangan Babel, firman Tuhan sudah beritahu pada mereka. Mereka akan kembali dan mereka akan mengabdi kepada Daud, raja mereka. Ini Yesus Kristus. Maka saudara, ini luar biasa. Ini nubuatan yang tidak pernah disadari banyak orang. Banyak orang hanya kenal Yesaya 9 ayat 5, Yesaya 7 ayat 14, Mika 5 ayat 1. Tapi yang begini, ini jarang. Kenapa? Karena di sini memang tidak disebutkan nama Yesus. Tapi nama Daud. Tapi tidak mungkin Daud anak Isai. Sudah almarhum. Sehingga pasti Daud ini
adalah bukan Daud pribadi, tapi Yesus Kristus yang adalah keturunan Daud dan disebut dengan nama Daud. Dan kalau ini Yesus, Daud di sini adalah Yesus, perhatikan ayat 9 sekali lagi. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka. Kalau Daud ini Yesus, berarti Yesus raja mereka. Berarti saudara, dalam nubuatan Yeremia, Yesus yang disebut Daud itu memang adalah raja. Maka dia adalah raja. Di dalam Yeskiel pasal 34 ada pembicaraan panjang. Umat Israel itu banyak yang tersesat, banyak yang tidak terurus rohaninya. Karena pemimpin-pemimpin Israel itu lebih suka menggembalakan diri mereka sendiri daripada menggembalakan umat Allah. Maka saudara, Tuhan menjanjikan akan ada satu datang seorang gembala. Gembala yang baik, yang akan berkontras dengan gembala-gembala Israel. Dan saudara, Tuhan menjanjikan akan ada gembala yang baik yang akan menggembalakan umat Israel. Sekarang perhatikan Yeskiel 34 ayat 23-24. Aku akan mengangkat satu orang gembala. Tuhan akan angkat satu gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud. Loh, Daudnya sudah mati. Kok masa Tuhan baru angkat Daud lagi? Ini kitab Yeskiel ini Daud sudah lama mati. Tapi Tuhan bilang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan, berarti ini belum terjadi, saudara. Daud sudah mati, tapi ini belum terjadi. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Daud yang mana ini? Tidak mungkin Daud anak Isai, sudah almarhum. Pasti di sini adalah Yesus. Sehingga Yesus kemudian hari datang, dia bisa berkata, akulah gembala yang baik. Tapi saudara, di sini juga dikatakan ayat 24, Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Maka saudara, di sini dalam nubuatan kitab Yeskiel, Yesus juga disebutkan di sana. Dan karena itu, Yesus juga adalah raja menurut Yeskiel. Menurut Yeremia, menurut kitab Kejadian, maka Yesus yang akan datang memang adalah raja. Ini luar biasa, saudara. Saya setelah bikin khotbah ini saya merenung. Rasa-rasanya setiap kitab itu ada nubuatan tentang Yesus yang perlu dikorek untuk orang mengerti bahwa Yesus yang akan datang itu sudah dijanjikan mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sampai akhir. Sehingga full sekitar 400 nubuatan ada tentang Yesus. Dan masih ada ayat-ayat sejenis seperti ini. Misalnya Yeskiel 37 ayat 24, Hosea 3 ayat 5, di sana jelas dikatakan Yesus itu sebagai Daud. Dengan kata lain saudara, Daud juga adalah sebutan untuk Yesus. Dan karena itu, dalam janji-janji itu, Yesus sebagai Daud, karena Daud itu juga adalah raja, Yesus juga adalah raja. Karena itu, Yesus memang raja. Lalu saudara, Yesus juga, poin keempat, bukti keempat bahwa Yesus adalah raja. Yesus itu adalah keturunan Daud yang akan melanjutkan tahta dan kerajaan Daud. Saudara, pada waktu Tuhan angkat Daud jadi raja, Daud ini orang yang berkenan pada Tuhan. Maka Tuhan berikan satu janji kepada Daud. Janji yang berkaitan dengan keluarganya dan kerajaannya, tahtanya. Apa janji Tuhan kepada Daud? Dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Ini Daud yang asli. Keluarga dan kerajaanmu, kerajaan Daud, akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Berarti Tuhan janji pada Daud, Daud, kerajaanmu, kerajaan Israel akan kokoh selama-lamanya. Tahtamu akan kokoh selama-lamanya. Sekarang pertanyaan kita, apakah kerajaan Daud masih ada sampai hari ini? Tidak ada. Musnah. Setelah Daud mati, Salomo. Habis Salomo pecah bagi dua, Yehuda dan Israel. Ditaklukkan dua bangsa besar, Asyur dan Babel. Setelah itu saudara,
kerajaan Israel hilang tahtanya. Kenapa? Karena mereka lalu diperintah oleh Babel. Maka Babel lah yang berkuasa atas mereka. Israel tidak pernah berkuasa atas diri mereka sendiri. Habis Babel, setelah Babel muncul lagi kerajaan Persia yang berkuasa atas mereka. Israel tidak ada raja. Setelah Persia muncul kerajaan Yunani. Israel lagi tidak ada raja lagi di bawah Yunani. Habis Yunani, Romawi. Israel tidak punya raja lagi. Di bawah Romawi tahun 70 mereka dihabisi sampai hilang di dalam sejarah, baru merdeka kembali 1948 bulan Mei. Kita merdeka lebih dulu. Mereka hilang 2000 tahun. Berarti saudara, tahta Daud mulai hilang sejak Salomo dan juga penerus-penerusnya mulai ditaklukkan. Mulai dari itu sampai hari ini mereka tidak punya raja. Kalau begitu Tuhan janji apa? Kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya, tahtamu akan kokoh selama-lamanya. Janji ini tidak tergenapi. Saudara, memang janji ini tidak tergenapi dalam kerajaan politik dari Daud. Tapi saudara, kalau ini bicara kerajaan politik, pasti nubuatan ini salah. Tapi sekarang saudara perhatikan Yeremia pasal 23 ayat yang kelima. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menemukan tunas adil bagi Daud. Ini siapa? Ini Yesus. Tunas adil bagi Daud. Dia akan memerintah sebagai raja. Oh, Daudnya kerajaan politiknya sudah habis. Tapi muncul seorang tunas bagi Daud. Dan dia akan memerintah sebagai raja. Dan saudara, pada waktu berita Natal disampaikan, saudara perhatikan baik-baik berita yang disampaikan itu. Lukas 1 ayat 31-33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Berarti saudara, Yesus itu Tuhan Allah janji tahta Daud tidak akan berhenti. Tapi secara politik tahta Daud sudah habis. Tapi Yesuslah yang dikaruniakan menjadi raja melanjutkan tahta Daud ini. Berarti saudara, kerajaan Daud berlanjut melalui Yesus Kristus. Kalau kerajaan Daud berlanjut lewat Yesus Kristus, kerajaannya akan selama-lamanya, tahtanya akan selama-lamanya. Sekarang Yesus yang ganti, berarti Yesus adalah raja. Tidak bisa tidak, dia memang adalah raja yang melanjutkan kerajaan Daud. Fakta kelima, bahwa Yesus adalah raja. Di dalam perjanjian baru, dia berulang-ulang disebut sebagai raja, bahkan menyebut diri sebagai raja. Kita lihat berita Natal yang dibawa oleh orang-orang Majus waktu mencari Yesus di dalam Matius 2 ayat 1 dan 2. Dikatakan mereka bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi. Mereka cari raja yang baru lahir. Juga saudara-saudara di dalam Yohanes 1 ayat 49, Natanael membuat sebuah pengakuan iman. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Berarti Yesus raja orang Israel. Saudara, pada waktu Yesus mau masuk Yerusalem, menunggang keledai, apa yang terjadi? Kita lihat Yohanes 12 ayat 12-15. Keesokan harinya, ketika orang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus yang masuk itu dilambai-lambaikan, dielu-elukan sebagai Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu dia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Berarti Yesus adalah raja. Dan pengakuan terakhir
sebelum dia mati, datang dari penjahat di samping dia. Penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Berarti saudara, dari sini kita bisa lihat dari perjanjian lama, mulai kitab Kejadian, nabi-nabi, semua bicara tentang Yesus. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, nabi-nabi besar ini. Dan bahkan saudara, kalau kita studi kitab Daniel, juga kitab Daniel memberikan nubuatan tentang Yesus Kristus. Dan karena itu saudara, tambah di dalam perjanjian baru berulang-ulang jadi disebutkan sebagai raja. Maka kesimpulan kita, Yesus Kristus memang adalah raja. Di dalam Yesaya 9 ayat 5, dia memang tidak disebut sebagai raja damai. Mestinya pangeran damai. Tapi dari semua fakta yang sudah saya berikan, adalah juga tidak salah kalau kita berikan klaim bahwa Yesus Kristus adalah raja damai. Dia adalah raja itu. Dan saudara-saudara, ini adalah sesuatu kebenaran yang sangat-sangat penting. Yesus adalah raja. Saudara-saudara, Yesus adalah raja. Tapi pertanyaan bagi kita adalah, apakah dia sudah menjadi raja untuk hidupmu? Dia mungkin raja semesta alam, tapi banyak orang menolak dia sebagai raja di dalam kehidupan mereka. Dia Tuhan, tapi banyak orang menolak menjadikan dia Tuhan atas hidup mereka. Raja sebagai Tuhan itu tidak terlalu berbeda. Seorang raja adalah seorang tuan, seorang Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara, maka ketika kita menyambut Kristus sebagai raja, itu sama artinya dengan kita menyambut dia sebagai Tuhan. Jadi Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah raja. Tapi persoalannya, saudara menyambut dia sebagai Tuhan dan raja di dalam hidup saudara atau tidak? Saudara-saudara yang terkasih, menjadikan Yesus sebagai raja dan sebagai Tuhan dalam hidup kita tidak berbeda jauh. Hal ini bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 11, berita Natal. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di sini pemberitaan Injil yang pertama menyebutkan Yesus dengan dua sebutan ini, juru selamat dan Tuhan atau raja. Maka orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat harus terima dia sebagai Tuhan atau raja di dalam hidupnya. Orang yang menolak Yesus sebagai raja atau Tuhan dalam hidupnya, sebetulnya tidak pernah terima dia sebagai juru selamatnya. Banyak kali kita senang terima dia hanya sebagai juru selamat. Karena dengan terima dia sebagai juru selamat, dosa kita dihapuskan. Dosa masa lalu selesai, dosa sekarang selesai, dosa yang akan datang selesai. Enak sekali terima Yesus sebagai juru selamat. Tapi banyak orang tidak suka Kristus sebagai Tuhan, sebagai raja di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dengan menjadikan Kristus sebagai raja di dalam hidup, berarti kita tidak memiliki diri kita sendiri. Ini seperti yang Paulus bilang, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Maka pikiranku harus pikiran Kristus, keinginanku harus keinginan Kristus, kehendakku harus kehendak Kristus. Saya mesti bicara seperti Kristus bicara. Saya melihat seperti Kristus melihat. Saya mendengar dan merasa seperti Kristus mendengar dan merasa. Dia menjadi penguasa di dalam hidup saya. Maka saudara, ada banyak orang yang senang Kristus sebagai juru selamat karena dia hapus semua dosa. Tapi banyak kali kita tidak siap untuk hidup menjadikan dia raja yang berkuasa atas hidup kita. Menjadikan dia raja atau Tuhan atas hidup kita berarti penundukan diri bahwa saya tidak lagi menjalani hidup saya seperti yang saya inginkan, tapi seperti yang dia inginkan. Kalau pikir soal keinginan untuk tetap tinggal di kota Kupang, mungkin itu tidak pernah ada dalam pilihan saya. Karena saya habis kuliah sekolah teologi, tidak pernah kepengen kembali Kupang. Karena saya punya cita-cita yang terlalu tinggi supaya menjadi pendeta kesohor di seluruh dunia kalau boleh. Jadi pendeta yang terkenal di sana sini. Tapi kalau tinggal di Kupang mana mungkin. Ini mesti tinggal di kota besar. Tapi saudara, ketika saya mencoba melayani di kota-kota besar, selalu kegagalan. Sampai akhirnya pulang dengan putus asa ke Kupang.
Tapi ternyata saya sadar kemudian hari, Tuhan memang mau saya ada di sini. Berarti apapun keinginan saya mesti ditundukkan. Bukan lagi menjadi keinginanku, tapi keinginan dari Sang Raja hidupku. Menjadikan dia raja atau menerima dia sebagai raja, berarti saya mesti hormat dia sebagai raja. Kalau saudara nonton film-film tempo dulu, zaman Singosari, Majapahit dan sebagainya, orang menghadap raja dari jauh sudah merayap. Pulang juga, mundur dari raja, tidak bisa balik belakang, tidak bisa. Mundur, pelan-pelan. Raja bilang apa? Daulat Gusti, tidak bisa melawat. Kalau kita terima dia sebagai raja, mestinya kita mempunyai penghormatan yang tinggi dan ketaatan seperti itu kepada raja kita. Tapi banyak orang menjadikan Yesus raja. Katanya Yesus raja dalam hidupnya, tapi tidak menghormati Yesus. Billy Graham punya kebiasaan berdoa. Dan kalau dia berdoa, dia tidak mau diganggu oleh siapapun. Dia sudah bilang pembantunya. Satu kali dia sementara berdoa, pembantu ketok pintu. Pak Billy. Dia keluar, ada apa? Saya sudah bilang kalau berdoa jangan ganggu. Biar telepon, jangan dulu. Tapi Pak, ini yang telepon bukan orang sembarang orang. Yang telepon Presiden Amerika. Billy Graham bilang pada presiden itu, saya masih bicara dengan raja segala raja, dia tunggu. Wah, ini orang menghormati raja segala raja dengan luar biasa. Kalau kita lain, lagi dengar firman Tuhan, tahu-tahu ada telepon, jalan saja sembarangan, terima telepon, suara besar lagi. Itu kurang ajar namanya. Saya pernah satu kali khotbah, sementara firman Tuhan, ada orang terima telepon di pojok, suara keras lagi. Saya berhenti khotbah dan saya bicara dari mic. Mari kita tunggu sampai Tuhan besar yang di sana itu selesai ngomong. Kalau kita jadikan dia sebagai raja, kita perlu hormat yang tinggi kepada dia. Perlu taat dengan mutlak kepada dia, karena dia raja. Penakluk besar Napoleon Bonaparte menaklukkan begitu banyak wilayah. Dan satu kali dalam satu perjalanan, Napoleon disertai tentara-tentaranya, pasukan-pasukannya hendak melewati sebuah kebun jagung. Pada waktu mereka mau lewat, tiba-tiba satu anak kecil lompat, stop, tidak boleh lewat. Dia palang tangan seperti ini. Dan semua tentara dan Napoleon berhenti. Lalu tentara ini mungkin pikir, anak kecil ini mungkin tidak tahu siapa Napoleon. Maka dia pergi menghampiri anak kecil. Nak, kamu pernah dengar nama Napoleon Bonaparte? Oh iya, pernah, itu tentara hebat, kepala pasukan hebat. Kamu pernah ketemu dia? Enggak, saya tidak pernah. Tapi kalau bisa ketemu, senang sekali. Kamu tahu siapa yang ada di atas kuda itu? Tidak tahu. Itu Napoleon. Wah, anak kecil, hormat. Tuan Napoleon, terimalah hormat dan salam saya. Napoleon pun hormat. Terima hormat itu. Tentara itu bilang, nah, kalau kamu sudah tahu itu Napoleon, sekarang minggir karena Napoleon mau lewat. Tapi anak kecil itu bilang, tidak. Saya memang senang ketemu Napoleon, hormat Napoleon. Tapi bapak saya bilang, siapapun tidak boleh lewat sini. Oh saudara, anak kecil ini begitu taat mutlak kepada bapaknya. Hormat orang, hormat Napoleon. Tapi bapak saya bilang, tidak boleh ada yang lewat. Begitu juga kalau Kristus itu raja kita. Kita mesti punya ketaatan seperti ini kepada dia. Hormat orang. Tapi raja kita bilang seperti ini. Sehingga kita tidak menjadi lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah. Kristus adalah raja. Dia layak mendapatkan penghormatan tertinggi kita. Dia layak mendapatkan ketaatan terbaik kita. Dan lebih daripada itu, apakah dia sudah jadi raja di dalam hidup saudara atau belum? Banyak orang suka dia sebagai juru selamat, tidak suka dia sebagai raja. Karena jadi juru selamat enak, semua dosa ditebus. Jadi raja itu artinya penundukan diri dan pikul salib seumur hidup. Maka orang tidak suka dia jadi raja atas hidupnya. Tapi saudara, kalau saudara tidak pernah terima dia sebagai raja, saudara juga tidak pernah terima dia sebagai juru selamat. Karena berita Natal, hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, Kristus
raja. Ini dua. Tidak bisa terima satu, buang. Saya hanya mau Kristus Tuhan, tapi tidak juru selamat. Saya mau dia juru selamat, tapi bukan Tuhan. Tidak bisa. Kalau saudara tidak terima dia salah satunya, saudara akan masuk neraka. Kristus adalah raja. Ini adalah kebenaran pertama bagi kita. Sekarang, kebenaran kedua bagi kita. Kristus adalah raja damai. Dia bukan cuma raja, tapi dia raja damai. Teks kita, Yesaya 9 ayat 5. Namanya disebutkan orang ajaib, penasihat, Allah perkasa, Bapa kekal, raja damai. Berarti Kristus raja damai, berarti kerajaannya adalah kerajaan yang bercirikan damai sejahtera. Lihat ayat 6. Besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Berarti ciri kerajaan ini adalah damai. Ini sesuatu yang luar biasa. Tadi dibilang lambang pemerintahan di atas bahunya. Ini kekuasaan. Tapi dibilang damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Seorang penafsir mengatakan dua hal ini kelihatan bertentangan. Ketika seseorang mulai memerintah dan punya pemerintahan, biasanya pendekatan dengan damai sejahtera itu hilang. Tapi Kristus yang memerintah dengan adil dan benar, tapi juga dengan damai. Ini dua hal yang luar biasa. Kerajaannya bercirikan damai. Itulah sebabnya waktu berita Natal datang dari para malaikat kepada para gembala, dikatakan dalam Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Kenapa damai sejahtera di bumi? Karena Raja Damai akan lahir. Maka damai sejahtera di bumi. Jadi saudara, Yesus itu bukan cuma raja, tapi dia Raja Damai. Sebagai Raja Damai, tentu pekerjaannya adalah pekerjaan damai. Dia mengerjakan damai. Dia mengusahakan damai sejahtera. Lalu saudara, sang Raja Damai ini mengerjakan perdamaian apa saja. Mengusahakan damai apa saja. Ada 3 perdamaian yang dikerjakan oleh sang Raja Damai ini. Yang pertama saudara, dia mendamaikan manusia dengan Allah. Dia damaikan manusia dengan Allah. Alkitab berkata, semua orang berdosa adalah musuh Allah, adalah seterunya Allah. Di dalam Roma 5 ayat 10, jikalau kita ketika masih seteru, ada kata seteru itu artinya musuh. Berarti kita ini adalah musuh Allah. Kita semua orang berdosa adalah musuh Allah. Tidak peduli saudara orang jahat di mata manusia, saudara musuh Allah. Saudara orang baik di mata manusia, saudara juga musuh Allah. Asal ada satu dosa, saudara adalah musuh Allah. Tidak ada orang baik di dunia ini yang tidak buat satu dosa pun. Dia boleh baik sebaik banyak-banyaknya, asal ada satu dosa, dia jadi musuh Tuhan Allah. Tapi saudara, di dalam Kristus sang Raja Damai itu, manusia yang tadinya musuh Allah karena dosa, dosanya ditebus di atas kayu salib, dibayar lunas di atas kayu salib, sehingga sekarang tadi antara manusia dan Allah ada permusuhan. Di dalam Kristus Raja Damai yang pada akhirnya menebus dosa itu, manusia dan Allah hidup dalam damai sejahtera. Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti Yesus kerjakan damai dengan Allah. Lihat juga 2 Korintus 5 ayat 18-19. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus mendamaikan kita dengan dirinya. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Berarti inilah pekerjaan damai pertama yang dikerjakan sang Raja Damai. Damaikan manusia dengan Allah. Manusia bermusuhan dengan Allah, perlu didamaikan. Karena itu, siapapun saudara, sejahat apapun saudara, kalau saudara percaya Yesus, saudara berdamai dengan Allah. Tapi sebaik apapun saudara, kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara tetap musuh Allah selama-lamanya. Sampai kapan saudara percaya Yesus? Karena itu saudara, jelas melalui ayat-ayat ini, Kristus mengerjakan damai manusia dengan Allah. Ini pekerjaan damai pertama.
Pekerjaan damai yang kedua yang dilakukan oleh Kristus adalah Dia memberi damai di dalam hati kita. Tadi damai dengan Allah, sekarang Dia beri damai di dalam hati kita. Dia janji kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan padamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ini satu janji damai dalam hati yang luar biasa. Dia pernah berikan janji yang lain. Tidak ada kata damai di sana. Tapi semua itu menghasilkan damai. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Bebanku pun ringan. Ini damai yang luar biasa. Damai bagi semua yang letih lesu dan berbeban berat. Hidup ini memang berat. Banyak pergumulan, penderitaan di dunia ini. Tapi Kristus dapat memberikan damai di dalam hati kita. Damai sejahtera seperti ini tidak pernah diberikan dunia. Dunia menghasilkan damai kalau semua lancar. Dunia menghasilkan damai kalau semua beres. Dunia menghasilkan damai kalau semua berkecukupan. Tapi damai yang diberikan Kristus, damai sekalipun kekurangan, damai sekalipun menderita, damai sekalipun sakit, damai sekalipun semua macet, damai sekalipun semua tidak berjalan seperti biasanya. Kalau saudara benar-benar punya Kristus Raja Damai, saudara pasti punya damai seperti ini dalam hati saudara. Saya kira banyak di antara kita sudah tahu, dan bukan rahasia, bahwa Pak Ketua Panitia Pembangunan kita, Pak Jimmy, dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Sampai dia harus menginap di rutan. Sudah hampir 3 bulan ini. Saya sempat bercakap-cakap dengan dia pada waktu acara sidang. Dan terjadi percakapan luar biasa. Saya tanya bagaimana perasaannya. Lalu dia mengatakan 1-2 hari awal itu menderita luar biasa. Pagi bangun, jalan-jalan, makan, habis makan jam 7 masuk tahanan, habis itu jam 12 keluar lagi makan, jam 1 masuk lagi, setelah itu masuk lagi keluar jam 5 atau jam 6 makan, setelah itu masuk lagi sampai pagi, terus setiap hari. Dan dia mengaku pada saya, dia sungguh menderita dengan semua ini. Tapi beberapa waktu yang lalu setelah saya bicara dengan beliau, agak aneh saudara, dia bilang dia justru menikmati ini. Kenapa? Beliau adalah ketua pembangunan gereja kita. Tapi karena kasus ini dia ada di rutan. Saudara tahu apa yang diceritakan Pak Jimmy pada saya? Di rutan rupanya mereka lagi bangun gereja juga. Dan beliau diberi kepercayaan juga untuk terlibat di dalam pembangunan gereja. Saya lantas berpikir, mungkinkah Tuhan berpikir bahwa pembangunan di sana jauh lebih penting dari gereja kita, sehingga ketua pembangunan kita mesti dicabut dan dikirim ke sana untuk beberapa saat. Kedua, satu tahanan mereka 25 orang. Mungkin karena lihat beliau bangun pagi baca Alkitab dan berdoa, mereka minta beliau supaya kalau bisa pagi-pagi Pak yang pimpin doa dan renungan. Jadi akhirnya beliau membagi firman Tuhan bagi mereka. Lalu lebih banyak waktu membaca firman Tuhan. Dan beliau mengeksposisi khusus teks Alkitab cerita Yusuf di dalam penjara. Pada waktu awal saya pernah bicara, Pak Jimmy ingat, gara-gara Yusuf masuk penjara itu dia keluar jadi Perdana Menteri. Apa jawab Pak Jimmy pada saya? Saya tidak perlu jadi Perdana Menteri, saya mau keluar. Tapi belakangan beliau berkata, Pak Esra boleh khotbah sebagus apapun, paling lama saya ingat 2 minggu, setelah itu lewat.
Tapi gara-gara masuk penjara ini dan lalu belajar Yusuf di dalam penjara, eksposisi sendiri. Lewat 1 bulan pun tanya, saya masih ingat semua. Lalu beliau bilang pada saya bilang, terus apa rahasia? Dia bilang begini, masuk tahanan ini bukan pilihan. Mau tidak mau, suka tidak suka, mesti masuk. Tapi bagaimana saya bereaksi terhadap peristiwa ini, itu pilihan. Saya bisa punya 2 reaksi. Reaksi pertama, saya frustrasi. Dan reaksi kedua adalah saya menikmati. Dan saya memilih menikmatinya ketimbang frustrasi. Pikirkan ini, saudara. Kenapa bisa ada seperti ini? Ada damai dalam hati. Biarpun segala sesuatu tidak lancar. Ini hanya mungkin terjadi kalau Sang Raja Damai ada di dalam hati. Pekerjaan Kristus yang kedua ini memberikan damai di dalam hati setiap pengikutnya. Karena itu pula kalau kita menginginkan damai seperti ini, maka Kristus satu-satunya yang bisa berikan damai seperti ini. Saya kutip kata-kata Ece Yang. Dia berkata, damai yang sejati datang kepada kita karena seorang anak dilahirkan. Anak itu dan hanya dia saja adalah pangeran damai. Jika kita menginginkan damai, kepada dialah kita harus pergi. John Calvin bilang, pada waktu kita diombang-ambingkan secara batin oleh bermacam-macam badai, dan pada waktu setan mencoba mengganggu hati nurani kita, biarlah kita mengingat bahwa Kristus adalah Raja atau Pangeran Damai, dan bahwa adalah mudah baginya menenangkan secara tepat semua perasaan gelisah atau perasaan tidak tenang kita. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Berdamai bukan ada dalam lembah bermata air, tapi lembah air mata. Bukan dalam jalan yang mulus, tapi dalam lembah kekelaman. Hanya Yesus jawaban hidupku. Damai seperti ini dikerjakan Kristus. Maka dia mengerjakan damai dengan Allah. Setelah itu dia mengerjakan damai di dalam diri para pengikutnya.